Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Didi Abu Syukur, Produk Eksekutif dari PT Keling Indonesia, kembali bertemu dan menyapa semua masyarakat di Indonesia, terutama para member Keling. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Nah, semuanya semoga dalam keadaan sehat dan kita memiliki imun yang kuat ya, sehingga kita bisa melawan pandemi yang ternyata sudah mendekati bulan Ramadan nih. Dari bulan Ramadan tahun sebelumnya dan sekarang sebentar lagi masuk bulan Ramadan yang baru dan ternyata kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Nah, gimana kita menghadapi bulan Ramadan di masa pandemi ini? Nah, bersama saya sudah ada Dr. Sugiarto. Ya. Siang dok, sehat? Ya, sehat mas. Sehat, alhamdulillah. Ya. Nah, bersama Dr. Sugiarto ini kita akan membahas dan mengupas tuntas sambut Ramadan 1442 Hijriah dengan sukacita dan stamina prima. Oke dok, sebelumnya kita mulai dari keadaan saat ini di mana COVID-19 ternyata cukup lama nih dok ya di Indonesia, dari mulai Maret tahun lalu, sekarang sudah mau ke Maret lagi, di mana bulan puasa tahun lalu itu kita dalam keadaan pandemi, dan ternyata puasa berikutnya atau sebulan atau 2 minggu lagi ini kita masih dalam pandemi dok. Gimana nih menurut dokter tentang panjangnya COVID-19 tidak hanya di Indonesia ya, tapi juga di seluruh dunia? Iya, jadi tak terasa ya mas. Jadi bagi umat muslim semua yang di Indonesia ini, sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan ini ya. Tetapi kita merasa ya pandemi COVID-19 ini belum mereda juga ya mas ya, dan terus berlanjut ya. Walaupun banyak usaha-usaha yang pemerintah telah lakukan ya, masyarakat juga sudah bekerja sama dengan baik ya. Ya, apalagi sekarang sudah mulai dilakukan vaksinasi ya, untuk menimbulkan herd immunity ya bagi masyarakat, supaya kasus COVID di Indonesia ini tidak terus berkembang ya, bisa ditekan kelajuannya ya, tingkat penyebarannya juga bisa diputus mata rantainya ini ya. Nah, ya bagi saya ya tetap ya, kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik harus tetap melakukan protokol-protokol yang pemerintah telah lakukan. Ya, ikutin saja apa yang pemerintah perintahkan ya, sarankan ya, berikan sosialisasi, itu kita harus ikutin semuanya ya. Seperti kita jangan lupa ya, lakukan sederhana lah 4M ya, seperti memakai masker ya, mencuci tangan ya, terus menjaga jarak ya, menjauhi tempat-tempat keramaian ya. Nah, itu harus kita lakukan semaksimal kita bisa. Dan apabila kalau kondisi kita sedang sakit atau tidak sehat ya, sebaiknya stay at home ya. Dan memang kalau memang sudah terdeteksi ada cenderung ke arah infeksi COVID ya, sebaiknya isolasi mandiri atau dirawat di rumah sakit rujukan COVID gitu mas. Oke, itu juga kenapa pemerintah mungkin melarang mudik ya dok ya? Saya rasa untuk tahun ini mudik mungkin boleh kali ya mas ya, nggak seperti tahun lalu atau di kapan dok? Berita terbaru kata ya? dari pemerintah, infonya terakhir mudik itu ditiadakan, jadi cuti bersamanya nggak jadi, dan kita memang ya stay at home lah kata dokter tadi, karena memang angkanya masih cukup tinggi kali ya. Gitu. Jadi mungkin pemerintah mengambil langkah mencegah supaya tidak terus meninggi, karena proses vaksinasi kan terus berjalan dok ya. Iya betul, karena proses vaksinasi berjalan ya, mungkin itu jalan yang terbaik ya. Nah, mungkin mudik memang bisa ditiadakan, kita tidak tahu, karena nanti tunggu instruksi waktu hari H-nya. Kan berubah-ubah ya. Betul, tahu sendiri ya, peraturan mudah berubah satu saat. Hari ini besok pun berubah mas ya, karena pemerintah juga harus melihat statistik perkembangan dari infeksi ya, pasien atau orang yang terinfeksi COVID-19 ini gitu mas. Oke dok, terkait vaksinasi tadi yang sudah dokter singgung, vaksinasi kan 2 kali dok ya? Iya betul, 2 kali. Nah, ada kemungkinan yang vaksinasi lansia itu vaksinasi keduanya akan dilaksanakan di bulan Ramadan. Nah, dari segi medis dok, ketika kita berpuasa lalu kita divaksin, apakah akan timbul gejala-gejala
yang karena kita lemas kita divaksin, apakah lebih berbahaya ataukah aman-aman aja? Karena setahu saya ibu saya kemarin habis divaksin karena lansia, dia jadi pas hari divaksin tuh dia ngantuk gitu kan, lalu juga nafsu makannya jadi tinggi, jadi agak cepat lapar gitu dok. Nah apakah bulan di tengah Ramadan atau lagi puasa terus divaksin, apakah nggak masalah ataukah memang disarankan tidak puasa dulu nih supaya menghindari gejala-gejala tersebut? Oke, jadi sebenarnya itu tergantung kebutuhan ya Mas. Kalau kita bicara tentang vaksinasi, kita butuh nggak saat itu untuk vaksin atau tidak, gitu kan? Nah, memang pemerintah telah menganjurkan untuk vaksinasi untuk lansia, ya lanjut usia. Karena kan yang tahap 1 untuk tenaga medis sudah selesai. Sekarang gelombang kedua yaitu untuk usia lanjut ya. Nah, sedang berjalan saat ini kan ya, dan banyak orang-orang lansia sekarang sudah pada divaksin ya. Nah, kalau mereka memang untuk butuh saat itu untuk divaksin ya, kenapa tidak ya, sebaiknya vaksin. Ya memang kita juga menyambut di bulan suci Ramadan juga ya. Nah, sebaiknya ya kalau memang dia membutuhkan vaksin maupun yang pertama, yang kedua, tetap ikutin aja aturan pemerintah yang sudah dicanangkan gitu ya. Masalah tadi ada efek samping nggak ya, seperti tadi lemas ya, terus nafsu makan banyak ya. Sebenarnya itu memang ya bisa juga memang karena kan antibodi atau imunitas kita kan mau meningkat ya kan. Nah jadi biasanya pasien vaksin ya butuh istirahat yang banyak ya, butuh asupan nutrisi gizi yang banyak ya, supaya apa? Supaya imunitas antibodinya meningkat terus Mas. Jadi jangan sampai orang-orang yang lansia yang rentan untuk terinfeksi COVID-19 ini tidak ada asupan nutrisi gizi yang baik gitu. Nah itu bahaya. Nanti kan untuk meningkatkan antibodi atau imunitas dalam tubuhnya dari mana cadangan sumbernya gitu ya kan. Makanya dia butuh ya sumber-sumber nutrisi gizi yang lebih baik gitu Mas. Oke. Berarti mungkin kalaupun divaksinasi dan tetap puasa, berarti usahakan tidak beraktivitas ya dok ya, maksudnya vaksin langsung istirahat gitu kan? Boleh beraktivitas, tapi tidak boleh beraktivitas yang berat, yang berat ya. Apalagi udah lanjut usia. Ya, kalau suruh angkat barang berat ya, suruh apalagi menimba air, udah janganlah ya. Itu kerjaan anak muda. Anak muda ya, anak-anaknya harus inisiatif ya. Iya betul, harus bantu di rumah lah. Bantu orang tuanya ya. Gitu. Oke. Jadi dok jawab ya soal vaksinasi. Lalu dok, ini semisal kita nggak pengen, tapi kan ada kemungkinan ketika bulan puasa ternyata kita terinfeksi COVID-19 misalnya dok ya. Nah, lalu melakukan isolasi mandiri ya. Nah, ketika isolasi mandiri itu apakah boleh berpuasa? Maksudnya disarankan dari segi medis ketika harusnya meningkatkan imun, lalu puasa di mana nutrisi nggak bisa masuk gitu kan? Oke. Jadi puasa ini kan merupakan kewajiban semua umat muslim di Indonesia ya, bahkan di seluruh dunia ya Mas ya. Cuma kalau untuk kondisi-kondisi tertentu seperti kalau kondisi seseorang sedang mengalami sakit, apakah ibu hamil ya, apakah menyusui ya, itu akan diberikan keringanan biasanya ya Mas ya. Ya, keringanan tersebut boleh pasien-pasien yang sedang sakit tersebut tidak untuk melakukan buka puasa ya. Nah, dulu karena kenapa? Karena untuk melihat supaya pengobatannya, tingkat kesembuhannya ya, dia jangan sampai dengan kondisi dia puasa akan memperburuk penyakitnya gitu ya kan. Makanya kita tidak mau jangan sampai karena puasa dia jadi makin tambah sakit, apalagi sudah terinfeksi COVID-19 ya kan. Sebaiknya ya ditunda dulu, mungkin tahun depan ya kali ya bisa lagi kan ganti ya, kodok ya dengan kondisi tubuh yang lebih fit, yang lebih sehat ya. Mungkin tahun ini tidak bisa melakukan buka puasa, mungkin tahun depan ya, karena tahun ini harus menjalani perawatan, pengobatan ya, supaya semuanya berjalan dengan baik, pengobatannya lancar ya, dan sehat, sembuh tanpa ada sisa-sisa atau jaringan yang cacat nantinya atau efek samping dari penyakit-penyakit COVID-19 ini ya, gitu Mas. Oke, jadi intinya kalau misalnya terkena COVID-19 ketika bulan Ramadan lalu melakukan isolasi mandiri, sebaiknya tidak puasa dulu ya teman-teman, dimana kita sebaiknya konsumsi makanan yang bernutrisi, tingkatkan imunitas supaya segera sembuh. Nanti kalau sudah sembuh baru bisa berpuasa lagi dok ya. Jadi bisa dikodo. Jadi
Allah Subhanahu wa taala juga pasti memberikan keringanan kepada kita yang ketika lagi sakit. Oke, Dok. Nah, terkait bulan puasa ini, di bulan puasa ini biasanya banyak nih, Dok, masalah-masalah yang terjadi ketika kita berpuasa. Contohnya biasanya dehidrasi itu. Nah, kalau menurut Dokter seperti apa? Oke, jadi masalah-masalah sih pada bulan puasa pasti banyak yang dialamin ya. Salah satunya tadi memang dehidrasi ya, Mas ya. Bisa juga sakit mah ya, bisa juga diare, atau bisa juga sembelit ya, atau terjadi hipoglikemi, hipotensi, atau mungkin gangguan gula darah atau kolesterol ya. Nah, salah satunya tadi dehidrasi ya. Nah, kenapa dehidrasi? Karena kan umat muslim kan dengan puasa kan dia kan asupan cairannya pasti kurang ya, Mas ya, selama bulan puasa itu. Makanya cenderung apalagi orang tua ya, lanjut usia, ini mudah sekali terjadi dehidrasi gitu. Jadi ya saran saya ya, sewaktu nanti buka atau sahur, cukupinlah dengan asupan cairan yang cukup ya, nutrisi gizi yang cukup, serat yang baik cukup juga gitu, Mas. Oke, berarti tadi kuncinya adalah pola makan ketika buka puasa dan sahur berarti, Dok ya. Oke. Nah, kalau berarti kita udah bilang nutrisi dan ketika buka puasa, sahur itu kan mungkin setelah tarawih juga, Dok ya. Nah, ada nggak sih, Dok, sebenarnya makanan yang harus dihindari ketika kita berbuka puasa supaya tidak terjadi penyakit-penyakit yang tadi, Dok? Oke, jadi kayak makan-makan yang dihindari. Nah, salah satunya tadi sakit mah ya. Ya, kita. Nah, kalau kita tidak menghindari makan makanan seperti makanan pedas ya, gorengan, apalagi makan yang fast food, junk food ya. Nah, teman-teman, fast food ya. Makanan yang kelihatannya nikmat, renyah, gurih ya, lesat ya, tapi membuat tubuh jadi nggak bagus. Apalagi ada pasien-pasien atau orang yang mempunyai sakit mah ya, sehingga mudah meningkatkan asam lambungnya. Dia di bulan puasa ini dia makanan tidak dijaga, nah itu mudah sekali terserang mahnya nanti. Ya. Nah, kalau sudah sakit mah, nah itu akan terhambat nanti puasanya gitu. Makanya pilihlah makanan-makanan yang tepat ya. Jangan misalkan makanan yang jangan mengandung banyak lemak ya, gorengan, santan, apalagi pedas ya. Minuman juga jangan yang berkarbonasi ya, soda ya, kurang kopi juga ya, karena akan memicu asam lambung juga itu kopi ya, gitu. Terus makan makanan yang kurang bersih atau tidak sehat bisa menyebabkan diare juga, Mas. Iya. Jangan jajan sembarangan ya. Biasanya kalau bulan puasa bikin jajan ya. Kalau di bulan puasa ini kan kita lihat sepanjang jalan itu kan banyak orang jualan makanan nih, Mas. Takjil ya, Dok ya. Nah, betul, takjil dan sebagainya. Wah, kita lihat, wah kepingin nih rame orang beli. Kita pasti juga kepingin beli, nyicipin juga kan, Mas. Mungkin besok nyicipin ini, besok nyicipin sana. Betul, pinginnya kan muter-muter ya. Enggak di satu tempat ya. Nah, kan kita tidak tahu dia cara mengelola makanannya, menyajikan makanannya apakah higienis atau tidak ya. Nah, sewaktu kita makan kalau dia kebetulan makanan seperti tidak higienis, nah kita mudah terserang diare. Nah, itu juga menghambat ya di bulan puasa ini ya. Nah, terus kemudian kolesterol dan gula darah juga ya. Nah, makanya kalau makanan terlalu banyak santan, lemak, gorengan ya, nah, nanti bisa meningkatkan kadar kolesterol darahnya ya. Nah, begitu juga dengan yang manis-manis ya. Biasanya juga buah lah lain itu kan. Betul. Oke, jadi harus dijaga ya, terutama tadi lemak, kolesterol, santan dan lain-lain. Jadi lebaran juga belum, masa kolesterolnya naik gitu kan. Baru juga puasa 1-2 hari karena makanannya harus tepat ya. Kalau lebaran kan kita nggak bisa lah ya, Dok, terhindar dari rendang ya kan, opor yang nggak mau santan ya, minimal di bulan puasanya, di bulan Ramadannya pola makannya dijaga, Dok ya. Iya, apalagi bagi pasien-pasien yang ada kencing manis atau diabetes. Nah, ini kan juga berisiko kan ya. Jadi di bulan puasa ini dia betul-betul harus jaga makanannya, atur pola makannya sewaktu dia buka dan sahur. Sahur ya. Ya, saran saya lebih banyak sayur dan buah. Sayur dan buah. Ya. Jangan kurang gitu, karena
pasien dengan gula atau kencing manis ini kan mudah terjadi hiper atau hipo gitu. Hiper berarti terlalu tinggi ya dok ya? Bisa hiperglikemik, kadar gulanya bisa tinggi banget atau mungkin bisa turun banget gitu, karena kan di bulan puasa kan dia kan harus puasa. Asupannya juga berkurang, kalorinya, karbohidrat, gulanya berkurang kan. Tapi sewaktu dia nanti waktu buka atau sahur dia makanannya yang manis-manis langsung naik ya. Langsung melonjak naik cepat sekali juga. Nah ini ya, begitu juga orang yang kurang cairan yang tadi kayak dehidrasi, itu mudah juga terjadi hipotensi. Ya kan? Jadi tekanan darahnya rendah juga mas, gitu. Ya, dan biasanya pasien-pasien yang ya ada penyakit-penyakit kronik ya, kronik apa juga. Ya harus betul-betul dijaga juga, jangan sampai mahnya jadi mah akut nantinya gitu. Ya. Oke, jadi berarti tadi jaga gula darah dengan makanan yang kadar gulanya dikontrol lah ya dok ya, kontrol. Lalu juga yang punya kolesterol, hati-hati makanan santan, lemak, dan saat berbuka dok ya jangan berlebihan. Kalau bisa diganti dengan tadi sayur-sayuran atau buah-buahan yang banyak. Juga kadang kacang-kacangan dok ya, bagus ya kacang-kacangan. Boleh, bagus ya mas. Kacang-kacangan ya. Karena termasuk salah satu vegetarian ya. Vegetarian. Oke. Salat. Oke. Lalu ada pesan nih dari tim di belakang. Ada promo untuk hari ini, yaitu promo Super Semar Ramadan. Oke. Linknya sebenarnya bisa dilihat langsung di kolom komentar yang sudah dipin oleh admin. Jadi nanti tinggal diklik aja, nanti kalian bisa lihat promonya ada apa aja. Dan promo ini berlaku sampai 10 April. Jadi sampai tutup BV bulan Maret ya. Jadi ayo segera karena waktunya terbatas hanya sampai 10 April. Nah, promonya ada apa aja? Yang pertama ada lancar menyusui saat puasa. Produknya yaitu klorofil dan VCO. Lalu ada produk ada promo lancar atasi mah saat puasa. Nah, ini produknya adalah klorofil dan kehani. Lalu ada lancar atasi konstipasi, yaitu produknya Ketresius dan Keayulax. Lalu ada napas segar saat puasa, ada produknya yaitu klorofil dan Kemumin. Yang berikutnya ada Tadarus lancar, itu produknya kopi dan VCO. Lalu yang terakhir ada promo spesial, yaitu pre-order untuk Pat-Pat Ketupat Mini. Nanti kita juga bahas nih keunggulan dari Ketupat Mini ini dok ya. Kenapa dia spesial dan sangat disarankan untuk dikonsumsi di bulan puasa ataupun di lebaran nanti. Oke, kita kembali ke materi. Dok, ini aku ada beberapa, ntar dibilang mitos, ntar dibilang kebiasaan ya. Ada istilah berbukalah dengan yang manis. Itu sebenarnya ada tagline sebuah brand ya. Cuman dari segi medis dok, apakah memang disarankan berbuka dengan yang manis-manis ketika perut dalam keadaan kosong ya pertama kali buka gitu? Gimana dok? Oke. Jadi sebetulnya ya mas, kalau kita mau berbuka yang sehat ya, yang baik ya, awali dengan minum air putih dulu. Air putih dulu ya, air putih. Air putih supaya apa? Jadi untuk menetralkan dulu ya di dalam tubuh kita apabila ada asam yang terlalu tinggi di lambung ya, ada yang mungkin di dalam juga kurang sehat ya, itu bagus karena air putih itu bisa menetral tubuh kita, termasuk metabolit atau sisa-sisa hasil oksidasi yang kurang baik itu dibantu dengan air putih ya. Nah, jadi terus kemudian kalau mau manis-manis tergantung dengan kondisi tubuh tiap orang. Jadi tiap orang itu berbeda-beda. Ya. Kalau memang tubuhnya tidak ada riwayat sakit penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, kolesterol dan sebagainya, saya rasa sih nggak masalah ya. Dia mau makan manis-manis itu nggak masalah. Apalagi anak muda ya. Nah, biasanya anak muda pasti sukanya manis-manis dulu, karena ya apalagi anak kecil ya. Nah, anak kecil paling suka. Kalau yang manis, nah itu dia yang paling ambil duluan, yang pasti masuk ke mulutnya dia. Betul. Saya rasa nggak masalah ya bagi yang muda. Tapi bagi yang usia lanjut, orang-orang tua ya, sebaiknya jangan pilih yang manis-manis ya, karena
kondisi tubuhnya tidak akan sama dengan anak muda pasti ya. Dilihat dari sistem metabolismenya ya, organ-organnya juga kan tidak seperti muda lagi ya, pasti akan lebih lambat semuanya metabolismenya. Makanya carilah makanan yang lebih banyak seratnya ya, sayur buah boleh ya, manis boleh, tapi tidak boleh terlalu berlebihan. Berlebihan gitu. Ya. Oke. Jadi itu ya kondisi orang, berarti tadi kata dokter berbeda-beda. Kalau yang sehat normal, buka puasa dengan yang manis, tapi juga tidak boleh berlebihan, dok ya? Iya betul. Lalu kalau untuk yang sakit, baik itu diabetes, tadi darah tinggi, lalu juga stroke dan lain-lain ya, itu disarankan untuk konsumsi buah dan sayur yang lebih dulu, dok ya. Pertama tentu air putih dulu ya, air putih, lalu bisa dengan sayur dan buah untuk menetralisir tubuh kita yang lama kosong bukan dikasih nutrisi gitu. Lalu dok, ada juga ini mitos fakta minum teh saat berbuka lebih baik dibanding air putih. Ini aku baca sebuah artikel seperti dok katanya teh bisa lebih baik dok dibandingkan air putih. Tapi kan dokter air putih dulu kan? Ya. Iya. Memang kalau kita dalam keadaan puasa ya, atau mungkin dalam seharian kita tidak ada asupan nutrisi atau makan, ya. Biasanya seseorang kalau merasa lemah, letih, lesu ya, mau pingsan apalagi ya. Nah, teh ini adalah penyerapan yang cepat ya untuk kalori ya, energinya. Jadi apabila seseorang memang mau pingsan, nah langsung cepat-cepat dia cari teh manis ya. Ya, kalau nggak ada ini kan teh manis, jangan teh manis ya. Akan meningkat energinya ya, kalorinya akan meningkat ya, karena pemecahannya akan lebih cepat untuk teh ini, penyerapan di dalam tubuh kita, menjadi gula darahnya juga meningkat gitu cepat ya. Terus kalau air putih kan tidak ada energinya, biasa netral ya, makanya itu memang ya kebaikannya kalau memang orang dalam puasa yang panjang ya, tidak ada asupan, memang teh bagus. Tapi dalam sisi untuk kesehatan dalam buka puasa ya, saya rasa air putih untuk yang lebih bagus ya, karena untuk awal harus diawali dengan air putih dulu ya. Nah, setelah air putih boleh kalau mau minum teh manis ya, makan yang manis boleh aja, tapi jangan terlalu berlebihan aja ya. Karena di dalam teh itu sendiri kan mengandung kafein juga ya mas ya. Betul. Jadi kafeinnya walaupun kecil tapi bisa memicu meningkatkan asam lambung gitu. Jadi bagi pasien orang-orang yang mempunyai mah kronis nih terutama ya, apalagi mah akut ya. Nah, kalau dia konsumsi teh berlebihan, nah ini dia yang ditakutkan, asam lambungnya mudah naik, meningkat, sehingga nanti pencernaannya pun juga nggak enak ya. Nah, itu akan menghambat dia dalam buka puasanya nanti ya. Gitu. Berarti ini berlaku juga untuk kopi, dok ya? Iya, apalagi kopi. Nah, itu kafeinnya lebih tinggi lagi ya. Oh iya. Itu lebih berbahaya. Gitu. Jadi kopinya habis taraweh aja ya, itu udah makan, udah bergerak juga karena habis sholat tarawih, baru ngopi itu mungkin lebih enak ya untuk tubuh kita dibandingkan ketika berbuka langsung digas pakai kopi. Kan biasa bapak-bapak ya pengen kopi yang masih hangat gitu kan pas baru buka. Jadi tidak disarankan, utamanya air putih dulu, dok ya. Semuanya air putih dulu, baru nanti setelah itu makan manis-manis boleh, tapi tidak jangan berlebihan gitu. Nah, dok, kalau untuk secara keseluruhan, dok ya, ada nggak sih tips untuk di bulan puasa ini, terutama terhindar dari masalah-masalah yang tadi disebutkan di awal, kayak diare, lalu juga tadi dehidrasi dan lain-lain, dok? Ada nggak sih tips-tipsnya? Oke, tips-tipsnya ya ada sih mas ya. Yang pasti supaya di dalam di bulan puasa ini ya, supaya kita bisa menjalannya dengan baik dan lancar ya, kita yang pertama itu harus cukup istirahat ya, tidur itu harus cukup ya. Jangan sampai tidurnya kita kurang ya, karena kan beda ya dengan kita tidak puasa atau puasa beda ya. Karena di bulan puasa ini kan kita ada buka dan sahur ya. Nah, sahur kan otomatis jam tidur kita di pagi hari yang harusnya tidur ya, dini hari ya, kita harus sahur nih ya, bangun lebih cepat ya, bangun lebih cepat ya kan. Nah, ini harus diatur waktunya ya. Nah, jadi istirahat itu atau tidur itu harus cukup minimal 8 jam lah dalam satu hari kalau bisa. Nah, ini juga memelihara tubuh kita supaya imunitas kita tetap baik, stamina kita juga tetap prima mas. Ya, kemudian
kita harus juga cukupin cairan tubuh atau asupan air ya, dalam tubuh kita harus cukup. Nah, terutama minum air putih ya. Nah, sebaiknya minum air putih di bulan puasa ya 8 sampai 10 gelas air per hari masih oke ya. Nah, oke ya. Jadi jangan sampai kurang ya. Karena kan panjang kan puasanya gitu. Jadi cukupin cairan tubuh itu yang cukup betul ya. Kemudian atur pola makan ya. Atur pola makan ini lebih banyak sayur dan buah, terutama serat ya. Nah, jangan sampai kurang serat nih Mas. Nah, dengan cukupin serat ya, otomatis ya pencernaan kita akan lebih lancar juga gitu ya. Tidak ada hambatan ya. Kemudian ya cek kondisi kesehatan kita secara rutin ya, kalau memang ada keluhan atau dan sebagainya ya. Kemudian jangan lupa juga ya untuk olahraga ya. Oke, tetap olahraga Dok ya? Iya. Nah, kalau bisa olahraga tetap Mas. Supaya apa? Supaya metabolisme tubuh kita tetap aktif. Pembakaran kolesterol, lemak di dalam tubuh kita juga bagus. Kalori dalam tubuh kita juga berjalan bagus gitu. Tidak terjadi penumpukan lemak, kolesterol dan sebagainya. Ya, dan gula pun juga nggak terlalu tinggi di dalam darah kita dengan kita berolahraga gitu. Ya, dan kalau bisa kita juga di bulan puasa ini juga kelola tingkat stres kita juga ya. Stresnya ya. Dekatkan sama yang di atas ya. Gitu ya. Kemudian juga jangan lupa kita pilihlah ya food suplemen yang bagus. Apabila kita kira ya nutrisi gizi tubuh kita kurang, ya carilah ya food suplemen yang bagus untuk membantu juga menjaga stamina ya, meningkatkan imunitas ya, supaya tubuh kita tidak gampang sakit, tidak gampang letih, lesu, lemah ya, tetap prima lah. Itu prima setiap ya. saat kapanpun kita berada. Oke. Oke, tadi aku notice pesan dokter, pertama tadi olahraga, mungkin olahraga ringan ya Dok ya, olahraga ringan supaya tetap ada pembakaran dalam tubuh sehingga metabolisme tetap optimal ya Dok ya. Iya betul. Lalu tadi dokter bilang food suplemen. Nah, ada nggak sih food suplemen Dok yang cocok untuk bulan puasa sekaligus juga bisa membantu kita melawan COVID-19? Oh iya. Food suplemen banyak sekali Mas ya. Cuma kita harus pilih-pilih food suplemen yang berkualitas yang bagus Mas. Berpilih-pilih ya. Ya, banyak suplemen di luaran sana ya. Nah, tapi kita harus tahu food suplemen mana yang kira-kira cocok ya, apalagi pada pandemi COVID-19 ini ya, bisa meningkatkan daya tahan tubuh ya, membantu kita menjaga stamina ya, imunitas kita semuanya ya. Nah, saran saya yaitu yang pertama ya Mas, yaitu kita perlu yang tadi saya bilang sayuran dan buah kan ya. Sayuran dan buah. Yang pertama sayuran. Nah, di keling ini ada namanya liquid chlorophyll Mas. Chlorophyll ya. Ini sangat bagus sekali ya. Ini minuman saat hijau daun ya. Ya, hijau daun. Karena di dalamnya memang dari daun alfa-alfa ya, dari sayuran ya. Dimana memang khasiatnya memang sudah teruji ya, baik di dalam negeri dan di luar negeri ya. Nah, kenapa sih chlorophyll ini sangat bagus ya? Karena kandungannya ya. Di dalamnya salah satunya ada zat apigenin ya. Zat apigenin ini dia bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas kita juga ya. Kemudian di dalamnya juga banyak vitamin-vitamin dan mineralnya ya. Terutama ada vitamin D ya di dalamnya ya. Nah, vitamin D ini ada komposisi yang terkecil yaitu namanya katelisidin ya. Nah, katelisidin ini ya, ini sangat bagus sekali Mas. Dia bisa mampu melawan bakteri dan virus ya, sehingga imunitas kita juga akan terjaga, meningkat terus ya. Kemudian klorofil ini juga tinggi vitamin A-nya juga ya. Jadi dia bisa menangkal paparan dari radikal bebas juga. Antioksidan tinggi Dok ya. Gitu. Ditambah lagi ya, struktur dari klorofil ini kan dia menyerupai atau mirip dengan sel darah merah kita atau hemoglobin, sehingga dia juga bisa membantu meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh kita. Jadi lebih kuat stamina-nya Dok ya. Lebih bagus malah lebih sehat ya. Cocok untuk segala usia nih Mas. Bisa segala usia baik anak-anak, remaja, anak muda dan orang tua. Nah, ini bisa dikonsumsi Mas. Kalau di bulan puasa cocoknya minumnya pas buka kah atau pas sahur atau gimana Dok?
Oke, kalau bisa pas buka dan sahur aja mas. Pas buka dan sahur ya. Gitu. Pas maksudnya pas setelah makan atau sebelum makan? Oke, lebih bagus kalau klorofil saya sarankan pada saat makan. Oh, Gitu. saat makan sambil Jadi makan. sambil makan kita minumnya klorofil mas. Oh, itu lebih bagus, lebih tepat. Oke. Gitu. Berarti berlaku juga untuk pas sahur ya dok ya? Iya. Oke, jadi minum klorofil seperti itu ya supaya Iya. Sambil makan makanan yang kita sudah siapkan, lalu juga nutrisinya bisa ditambah dengan klorofil gitu. Ya. Jadi tidak perlu jam khusus, jadi sekaligus makan sekaligus nutrisi masuk ya dok ya? Jadi sediaan dari klorofil itu kan dia cairan ya mas ya. Nah, dia dicampur dengan air putih. Oke. Gitu. Ya. Dan rasanya pun juga hampir mirip dengan air putih. Apa yang mirip dengan air putih Ada ya? rasa ya. Jadi rasa jadi bisa cocok dikonsumsi sambil berbuka dan sahur ya. Oke dok, ada lagi nggak dok produknya yang cocok tadi sekaligus melawan COVID-19, sekaligus juga bisa membantu kita supaya puasa kita itu tetap prima dok? Oke, ada juga yang satunya lagi ya, Quesauda VCO mas. Quesauda VCO yang ini ya, Quesauda VCO ya. Oke. Ya, Quesauda VCO ini ya, dia kandungannya VCO, virgin coconut oil ya. Coconut oil, dengan ada habatus sauda juga di dalamnya, ditambah vitamin E. Vitamin E. Nah, mas tahu kan virgin coconut oil apa itu? Iya. Ya, minyak murni kelapa ya. Ya. Virgin coconut oil ini banyak mengandung asam laurat, asam kaprilat, asam kaprat ya, baik untuk menjaga kesehatan jantung karena bisa menurunkan LDL dan meningkatkan HDL di dalamnya. Ya. Cocok untuk yang suka makan kolesterol tadi dok ya? Iya betul, bisa menjaga nih, jadi membantu kalau orang yang kolesterolnya tinggi ya, ini cocok nih VCO. Oke. Ya, supaya kadar kolesterolnya nggak meningkat terus, gitu kan? Kalau orang sakit kolesterol nggak enak mas. Iya betul. Yang dirasa apa? Pening kepala, pening, pusing, leher tegang, leher kencang, nggak bisa tidur, ya, nah gitu mas. Oke. Kemudian ada satu lagi kandungannya habatus sauda ya, mas, ya. Nah di dalam habatus sauda ini juga bagus ya manfaatnya, yaitu bisa untuk melawan dari virus ya, karena sudah diteliti habatus sauda ini ya bisa memberikan perlindungan ya dari serangan-serangan virus ya. Dan dia di salah satu peneliti profesor ya di Pontianak setelah meneliti. Nah, jadi dari habatus sauda ini bisa menghancurkan membran dari si COVID ini juga ya, dengan habatus sauda. Juga bisa berkembang biak jadinya ya, dok ya. Jadi bisa mencegah untuk melawan dari virus corona juga. Dan selain itu juga habatus sauda juga membantu untuk infeksi dan peradangan dalam tubuh kita juga gitu. Oke, jadi bagus banget nih VCO ya, bisa tadi melawan COVID-19 juga, bisa membantu kita ketika puasa juga gitu kan. Ya, ditambah lagi vitamin E-nya bagus untuk kulit kita. Oke, ya. bisa juga kan nih ya buat kulit ya, jadi lembut ya, lembab ya, nggak gampang kering ya, untuk kesehatan kulit mas. Persiapan buat lebaran juga dok ya. Betul. Jadi makan satu soft gel langsung dapat 3 manfaat ya dok ya. Betul. Tadi ada VCO, habatus sauda, dan juga vitamin E. Wah, ini luar biasa ya. Oke, sebelum lanjut ke produk berikutnya, jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar di chat. Nanti kita pilih pertanyaan yang baik, yang oke, nanti kita akan tanyakan ke Dr. Sugi. Nanti ada 2 pertanyaan terbaik akan ada gift dari PT Kering Indonesia. Oke, dok, berikutnya ada produk lain dok yang direkomendasikan oleh dokter? Ya, banyak sih mas ya. Ada lagi banyak. sih, yaitu spirulina ya, atau Cereus botanica beverage ya. Oke. Nah, ini minuman ini superfood ya mas ya. Superfood. Karena sangat banyak di dalamnya, ada 11 mineral dan 12 vitamin ya. Nah, cukup lengkap nih dalamnya, ditambah lagi 60-70% terdiri dari asam amino esensial dan non esensial nih mas. Ya, dan juga mengandung GLA atau gamma linoleic acid ya. GLA ini sangat bagus nih untuk yang orang sakit rematik ya. Nah, ada kerusakan saraf juga ya, bantu juga ya. Gitu. Dan dia juga untuk pasien hipertensi juga bagus, bisa membantu juga menurunkan supaya tekanan darahnya nggak terlalu tinggi gitu ya. Nah, di situ banyak
sekali mineral-mineral pun juga sangat bagus ya. Ada magnesium untuk membantu pencernaan ya. Ada kromium juga ya. Terus ada zinc ya. Zinc ya. Itu bagus sekali. Ya, belum lagi vitaminnya, dari vitamin A, vitamin B ya. Banyak ya dok ya. Banyak sekali. Jadi sekali minum bisa dapat manfaat dari tadi berbagai macam mineral yang dokter tadi. Ditambah lagi juga mengandung SOD, superoxide dismutase. Jadi mengandung antioksidan juga di dalamnya. Antioksidan tinggi ya. Plus UAA-nya juga ya. UAA juga ada. Menambahkan energi di dalamnya, Mas. Gitu. Berarti bisa bantu untuk puasa dok ya, supaya nggak lemas ya dok ya? Iya. Supaya nggak lemas. Jadi tadi sudah mineralnya banyak, vitaminnya juga tadi bermacam-macam vitamin, sekaligus juga tadi mengandung antioksidan tinggi sehingga tidak mudah lelah ketika puasa ya dok ya? Iya betul. Jadi spirulina ini cocok banget dikonsumsi ketika bulan puasa, ketika buka puasa ya dok ya? Iya. Berarti dicampurkan dengan klorofil boleh ya dok ya? Sebenarnya jangan langsung dicampur, Mas. Sebenarnya campur. Terpisah aja lebih enak, karena kalau klorofil ini kan tidak ada rasanya. Kalau spirulina ini ada rasa agak manisnya, Mas. Jadi tak usah dicampur, nggak apa-apa. Lebih enak disendiriin aja. Pisah ya. Tapi kalau mau dicampur di susu boleh. Campur di susu. Kadang kan susu kan rasanya hambar. Nah, spirulina boleh dicampur susu, Mas. Lebih nikmat. Gitu. Berarti untuk anak-anak yang minum susu supaya lebih manis, lebih enak, kasih spirulina ya. Jadi bukan cuma kasih gula, kan kalau gula kurang baik ya dok ya. Jadi mending dikasih spirulina, sudah manis dan juga banyak manfaatnya, dok ya. Gitu. Oke. Ada lagi dok produknya? Ada lagi, Mas, yaitu madu, Mas. Madu. Madu ini sangat bagus sekali ya, apalagi Keling punya Kehani 5 in 1 ya. Kehani 5 in 1 ini ya, Kehani ya. Ya, dalamnya mengandung madu murni, ada royal jelly ya, ada ekstrak buahnya juga ya. Kurma delima dan anggur ya di dalamnya. Nah, ini kenikmatannya ya. Nah, cukup kombinasinya cukup lengkap nih di dalam Kehani 5 in 1 ini ya. Ditambah lagi dalamnya yaitu gula yang dikandung oleh Kehani 5 in 1 ini ya, gulanya dia tidak meningkatkan indeks glikemik ya. Jadi aman bagi pasien diabetes atau kencing manis gitu. Beda sama madu-madu di luarnya ya gitu. Oke, berarti tadi yang kata dokter hati-hati untuk menderita diabetes untuk konsumsi manis-manis. Nah, sebaiknya manisnya pakai Kehani dok ya? Iya betul. Jadi bisa hidangkan madu ini dengan roti misalkan nih. Kalau mau makan roti nih, bisa kan roti dengan pakai madu di atasnya, nah sambil makan, atau donat pakai madu ya, bisa dihidangkan di berbagai makanan ya madu ini, dan khasiatnya itu cukup bagus. Untuk kesehatan pun juga akan meningkatkan daya tahan tubuh kita juga ya, sebagai sumber nutrisi gizi yang baik. Atau mau bikin es buah jangan pakai kental manis atau gula, pakai madu ini dok ya. Betul. Jadi sirupnya digantikan dengan madu. Nah, jadi lebih sehat bagus, ya. Lebih bagus, lebih sehat. Sekaligus tadi tidak meningkatkan indeks glikemik ya, bahaya yang sangat berbahaya untuk penderita diabetes kalau naik ya. Betul Mas. Oke. Tadi dokter juga sempat bilang berbeda dengan madu-madu yang lain ya. Kita lihat tadi supermarket banyak madu-madu merek lain yang murah-murah dok ya, maksudnya sangat jauh gitu kan. Itu gimana dok? Apakah kualitasnya memang sebanding dengan harganya atau bagaimana? Iya, kalau kualitas dengan harga biasanya akan disesuaikan ya Mas ya. Ya, semakin bagus kualitas biasanya harganya juga makin lumayan juga lah ya. Nah, tapi saya rasa di Keling ini harganya juga nggak terlalu mahal ya. Dengan madu sesuai yang dengan sedemikian kualitas cukup bagus ya. Nah, jadi saya rasa kalau kita beli madu yang murni asli seperti kayak gini ya, harganya bahkan bisa lebih mahal ya. Gitu. Ya, saya rasa sih oke lah, ya? Apalagi dalamnya cukup lengkap, iya, apalagi tadi ada 5 ya dok ya, sudah ada BPOM-nya, sudah terregistrasi, dan prosesnya pun bukan madunya ini tanpa pemanasan, gitu. Berarti nutrisinya masih dijaga, utuh ya, dijaga tetap bagus gitu. Jadi Kehani ini selain tadi madunya bagus, madunya asli, juga tadi ada tambahan ekstrak buah dan juga royal jelly. Lalu juga kalau dibandingkan dengan madu jenis lain di supermarket, itu kalau Anda lihat aja di belakangnya, di komposisinya itu
madunya mungkin hanya berapa persen, sisanya gula ya dok ya. Iya betul. Justru gula yang tadi meningkatkan tingkat gula darah dalam tubuh kita ya, itu berbahaya itu. Jadi jangan asal pilih madu ya, harus dilihat juga di komposisi di belakangnya. Jangan-jangan yang kita makan ternyata sebenarnya banyaknya gula ya dok ya, dibandingkan dengan madu itu sendiri. Iya. Oke, yang terakhir dok ada apa nih dok? Ini aku lihat ada yang tadi si dokter mau ceritakan namanya ketupat. Ini apa nih dok ketupat ya dok ya? Kebetulan Keling ini ada hidangan istimewa nih mas, pat ketupat ya namanya. Pat ketupat, Ini kayak rasanya, saya pernah cicipin, rasanya nikmat, lezat, ya. Enak dan sangat mudah ini dihidangkannya ya. Nah mungkin kalau untuk jelasnya mungkin mas ini lebih tahu nih. Karena saya sebagai mencicipin. Testimoni untuk ketupat ya dok ya. Enak ya, saya sudah pernah mencicipin. Nah, mungkin lebih jelasnya mas. Jadi ketupat ini pertama selain tadi praktis, waktu pemanasannya juga atau masaknya lebih cepat dibandingkan dengan ketupat biasa dok yang itu bisa sampai berapa jam, 8 jam lebih. Sedangkan ini ketupat ini bisa lebih cepat, sekaligus plastiknya itu food grade, jadi memang bisa dipanaskan. Jadi jangan takut ketika ini plastiknya dipanasin nanti kimianya nempel dong ke ketupat ini atau nempel dong ke airnya. Enggak ya, jadi plastik ini sudah masuk BPOM dan food grade, jadi memang bisa dipanaskan atau dimasak bersama dengan ketupat ini. Sekaligus bebas dari BPA atau biponil A yang merupakan zat berbahaya. Jadi konsumsi ketupat ini selain enak, cepat, lalu juga mudah untuk disajikan dan juga tadi aman karena sudah tersertifikasi BPOM. Oke dok, tadi kita sudah terima materi dari dokter mengenai cara supaya di Ramadan ini tetap sehat, lalu juga tetap beraktivitas dengan lancar, lalu juga menghindari penyakit-penyakit yang mungkin akan kita kena seperti dehidrasi tadi dan cara menghindarinya. Oke, kita masuk ke pertanyaan ya dok ya. Kita masuk ke pertanyaan dari pemirsa yang sedang menonton. Boleh kak pertanyaannya? Oke, tanya dok, apa konsumsi semua produk yang disebutkan tadi secara bersamaan atau barengan dan sesudah atau minumnya sesudah atau sebelum makan pas bulan puasa? Terima kasih. Jadi boleh digabung, minum langsung nih VCO, langsung minum klorofil, langsung minum spirulina, lalu kehani, lalu minumnya itu sebelum buka atau sebelum makan yang lain atau sesudah makan. Oke, ya. Jadi untuk produk yang tadi saya jelaskan ya Mas ya. Kalau pat ketupat pasti kita makannya pada saat bebas makan ya. Bebas ya. Nah, ibaratnya ini kan seperti beras nasi ya. Jadi nggak perlu dijelaskan lagi. Tapi kalau kayak klorofil tadi kan saya udah jelaskan di awal ya. Lebih baik dikonsumsinya pada saat makan. Jadi sambil kita makan, siapkan minumnya yaitu klorofil. Lebih enak ya. Kemudian untuk kihani ya dan spirulina ya itu kihani bisa disajikan pas saat makan juga gitu. Jadi bisa dihidangkan di atas roti atau donat atau di atas makanan puding atau bikin es buah ya. Saya tadi ya pakai sirupnya, tajilnya pakai kihani ya. Betul, gantikan madu ya. Nah, spirulina pun juga boleh ya sebagai sirup juga sama. Sebagai sirup ya. Jadi campurkan dengan es gitu buah. Di atas roti. Es buah juga boleh ya sama ya. dengan kihani ya. Tapi kalau mau diminum pun juga nanti bersamaan setelah mau makan pun nggak masalah ya. Nah kemudian kalau VCO ya dikonsumsinya biasanya setelah makan. Setelah makan. Oke. Ya ataupun sebelum makan juga nggak ada masalah ya. Gitu. Tapi sebaiknya setengah atau 1 jam ya sebelum atau setelah makan. VCO jadi kasih jarak ya dok ya? Kasih jarak betul ya. Nah, biar dia lebih baik efektivitas dari kerja dari VCO itu untuk tubuh kita. Oke, jadi tadi kalau klorofil, kihani dan spirulina itu bisa dicampurkan ke makanan. Jadi sambil makan, sambil suplemennya yang nutrisinya bagus-bagus ini masuk ke dalam tubuh kita ya dok ya? Betul. Kalau VCO mungkin nanti setelah makan aja ya, setelah makan setengah jam sampai 1 jam atau mungkin sebelum tidur ya dok ya? Betul. Atau mungkin sebelum tidur. Oke, kalau ketupat bebas ya dok ya? Nah, bebas kapanpun. Oke, ada lagi kak?
Oke. Assalamualaikum dari Ami Azmi. Dokter, saya punya penyakit mah kronis. Bagaimana mengatasi di saat puasa? Terima kasih. Nah, ini yang buat mah tadi, Dok. Oke. Apa yang dikonsumsi pertamanya pas lagi berbuka? Oke, jadi untuk Ibu Ami ya. Iya. Jadi kalau memang Ibu ada sakit mah ya, sehingga apalagi mah kronis ya. Nah, kronis ini kan biasanya udah ada riwayat sebelumnya peningkatan asam lambungnya meningkat sehingga menyebabkan asam lambungnya luka ya. Oke. Nah, luka ini kalau tidak diobati dengan betul ya dia mudah kambuh ya. Suatu saat kalau dia makannya salah atau salah makan pedas atau salah makan santan ya, gorengan atau yang terlalu asam ya, itu akan menimbulkan sakit mah karena asam lambung tadi yang meningkat bikin luka lagi di dalam lambung yang belum sembuh, luka lagi, jadi nggak sembuh-sembuh tuh lambungnya ya. Nah, karena untuk proses penyembuhan lambung itu memang butuh waktu cukup lama sih ya. Nah, untuk Ibu Ami ya, saran saya ya, Ibu sebaiknya perbanyak ya makanan yang serat ya, serat tinggi ya pertama. Terus kemudian asupan air atau air putih yang cukup ya. Ya. Buah boleh ya, tapi jangan terlalu manis sebaiknya ya. Jangan terlalu manis ya, Dok. Nah, tapi sayur lebih banyak lebih oke, lebih bagus gitu ya. Kemudian ya hindarilah makan-makan seperti tadi ya, santan, pedas, gorengan, asam, kecut ya. Yang terlalu banyak bumbu-bumbu lah gitu ya. Ya. Jadi jangan terlalu banyak. Apalagi makanan yang banyak pengawetnya atau banyak perasa. Fast food ya. Nah, banyak perasa, pewarna ya, itu hindari ya kalau bisa. Tambah lagi jangan minum yang bersoda ya. Oke. Dan jangan minum kopi gitu. Kopi tadi ya. Ya, karena kopi bisa meningkatkan asam lambung akan lebih meningkat ya gitu. Dan kalau pada saat Ibu buka dan sahur ya, nah, jangan lewatkan sahur ya. Kadang orang buka dan sahur suka lewat nih, lupa nih sahurnya. Nggak bangun sahurnya ya. Betul, karena nggak kebangun ya. Nah, pasien Ibu ada sakit mah, kalau sahurnya kelewat nanti tambah parah lagi nih pastinya ya kan. Karena tidak ada asupan di dalam lambung, pasti akan meningkat asam lambung itu. Gitu. Oke. Kalau untuk produknya, Dok, ininya untuk orang untuk produknya ini semua ini sudah bagus sekali ya. Tadi cara minum, cara ya. konsumsinya sama seperti yang biasa tadi ya. Untuk klorofil, kehani dan spirulinanya bisa dicampurkan pada saat makan ya, Dok. Lalu juga PCO-nya nanti 1 jam setelah makan atau mungkin sebelum tidur. Kalau untuk sakit mas, PCO sebaiknya sebelum makan lebih oke. PCO sebelum makan malah ya. Iya. Oke. Jadi sebelum makan dia konsumsi PCO dulu. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi sudah terjawab untuk yang punya penyakit mah. Oke, ada lagi Kak pertanyaannya? Oke. Siang, Dok. Produk apa saja yang aman untuk ibu menyusui dan agar ASI melimpah, puasa juga oke. Nah, ini berarti dia mau menyusui sambil puasa, Dok ya? Iya. Oke, ada nggak sih produk yang bisa bantu untuk tingkatkan stamina sekaligus juga untuk melancarkan ASI, Dok? Oke, iya, ada ya. Produk yang tadi saya sebutkan ini itu sudah cukup bagus untuk ibu menyusui ya. Ya, apalagi klorofil ya, dengan banyak vitamin ya. Apalagi strukturnya sama dengan sel darah merah hemoglobin ya, itu bisa meningkatkan juga ya untuk hormon-hormon dan untuk menyusuinya supaya lebih banyak ya. Nah, apalagi tambah kihani ya untuk supaya kombinasi nutrisinya ya, ditambah lagi spirulina ya, mengandung 11 mineral dan 12 vitamin ya, yang tidak mudah didapatkan dari makanan luar, ada di spirulina. Nah, tambah lagi PCO boleh aja ya. PCO ya, itu sangat bagus untuk menjaga imunitas tubuhnya si ibu sendiri gitu. Kalau opat ketupat, nah itu makanan wajib ya, buka dan sahur. Ya. Oke. Jadi memang aku sendiri, Dok, pas istri menyusui dibantu dengan klorofil dan juga spirulina, itu alhamdulillah memang ASI-nya lancar, Dok. Memang dibantu dengan produk klorofil seperti spirulina ini bisa membantu ibu untuk menyusuinya sehingga gak mudah lemes. Biasanya menyusui itu lemes ya, Dok ya? Betul. Lemes dan juga kadang ASI-nya seret lah ya, atau berkurang. Nah, ini bisa dibantu nih dengan klorofil dan spirulina. Nanti bisa bantu untuk stamina ibunya sekaligus juga melancarkan ASI sehingga anaknya juga bisa sehat ya, Dok ya. Gitu. Oke, ada lagi Kak? Oke. Dari Ori Adresia,
Dokter, produk Keling ini bisa dikonsumsi untuk anak kecil umur berapa? Oke. Kalau untuk klorofil ya bisa dikonsumsi mulai anak umur lebih di atas 1 tahun nggak masalah. Di atas 1 tahun ya. Oke. Untuk Kehani usia bayi ya sampai dewasa, orang tua pun nggak masalah. Oh, bayi oke ya, Dok ya? Ini oke. Bayi Ya. umur berapa, Dok? Kira-kira? 6 bulan ke atas oke. 6 bulan ya. ke atas oke, yang udah ampasi ya. Udah bisa ampasi ya. Ya, 6 bulan ke atas ya. Kemudian kalau untuk VCO ya, itu sebaiknya ya dikonsumsi mulai anak di atas 5 tahun ya. Atas 5 tahun ya. Atau dia sudah mulai sekolah lah ya. Tahun lah ya, 5 tahun setahun. Oke. Terus kemudian untuk spirulina. spirulina boleh untuk anak-anak di atas 2 tahun. 2 tahun ya. Jadi tadi beda-beda ya, kalau Kehani bisa dari 6 bulan sudah bisa ya, Dok ya. Lalu klorofil tadi 1 tahun, lalu spirulina sekitar 1 tahun sampai 2 tahun. VCO di atas 5 tahun ya, atau sudah sekolah ya, Dok ya. Cuma untuk anak-anak dosisnya berbeda dengan orang dewasa gitu. Ya, kalau misalkan kayak spirulina ya, spirulina di atas 2 tahun tuh dosisnya cukup separuh aja, nggak usah separuh semua ya, separuh saset ya. Betul. Terus kalau untuk klorofil juga untuk anak-anak sebaiknya setengah sloki aja. Setengah sloki. Nggak usah banyak ya. Nah, kalau VCO misalkan anak-anak di atas 5 tahun ya jangan terlalu banyak juga ya, cukup setengahnya aja. Setengahnya aja, Dok ya. Oke. Jadi seperti itu ya, Bu ya, sudah terjawab cara konsumsinya untuk anak-anak. Oke. Udah lagi, Kak, pertanyaannya? Oh, masih nunggu. Oke. Kita masih tunggu pertanyaannya. Ini mumpung Dr. Sugi bisa jawab banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari member-member Keling. Sudah ada? Oke. Dari Ibu Sin Arsianto Arfa. Siang, Dok, mau tanya, untuk ketupatnya, Dok, gimana meyakinkan konsumen? Karena kan ini dikemas di plastik, Dok. Makasih, karena yang diketahui plastik ini nggak bagus, Dok. Makasih. Oh, mungkin tadi ya, ke plastik. Mungkin ini, Dok, mungkinnya melihat di jajanan-jajanan pasar, di sekolah-sekolah yang plastiknya dimasukin ke minyak dan lain-lain lagi, Dok ya. Kita kan tahu ya limbah plastik ya. Limbah plastik ini kan limbah paling berbahaya untuk di dunia. Ya, bukan untuk manusia aja, tapi makhluk lain terutama di lautan juga ya. Limbah plastik sudah membuat polusi di udara, ya di laut, di tanah semuanya ya. Dan limbah plastik ini limbah yang paling sulit dikelola. Ya, artinya sulit untuk dihancurkan atau dihilangkan, dia sulit sekali limbah plastik. Dan orang apabila konsumsi nggak atau tidak sengaja kita makan limbah plastik, itu bisa menyebabkan penyakit yang berbahaya bagi tubuh kita. Ya, mungkin si ibu ini dia kan takut akan limbah plastik ini. Nah, karena plastik ini kan zat yang sangat beracun, toksik ya. Kalau sudah masuk dalam tubuh kita, dia tidak bisa keluar, sulit. Bahkan dia menjadi benda asing dalam tubuh kita, dan itu bisa memicu menjadi tumor atau kanker di kemudian hari, ya, atau mungkin penyakit-penyakit lain juga bisa jadi, ya. Nah, makanya itu harus cari betul-betul plastik yang berkualitas tinggi dan bagus, ya. Seperti tadi Mas sudah jelaskan, sudah BPA ya. Iya, BPA. Nah, artinya apa sih BPA itu ya? Bebas dari bahan BPA ya. Bebas dari BPA ya, yaitu artinya memang plastik ini sudah teruji klinis ya. Seperti kalau Mas melihat botol susu bayi, kalau punya bayi, punya anak, suka pasti minumnya susu botol ya. Botolnya itu terbuat dari plastik ya. Nah, dotnya pun juga biasanya dari plastik ya. Nah, tapi kalau ibu biasanya di rumah mencuci, habis itu dia panaskan kan, panaskan di tempat khusus ya, steamer, atau mungkin di panci ya, pakai air panas sampai mendidih ya. Nah, itu aman nggak sih botolnya itu? Berbahaya nggak nanti buat si bayinya? Nah, tapi memang sudah teruji klinis ya. Nah, walaupun dipanaskan pada suhu sampai 100 derajat ya, itu si botol ini nggak apa-apa, aman. Nah, ya kan, karena sudah free BPA ya. Nah, sama halnya dengan ketupat ini. Jadi dia sudah free BPA. Jadi memang sudah dites, diuji klinis. Plastiknya tersebut dipanaskan di suhu ya sampai kurang lebih 100 derajat berapa, jadi aman
Ya, tidak sampai plastik ini mencair menjadi satu di dalam beras gitu, enggak gitu, karena dia memang sudah teruji, memang khusus plastik ini disediakan memang khusus, tidak membuat bahaya bagi tubuh kita gitu, makanya pun sudah aman dari BPOM gitu. Oke, jadi memang benar tadi plastik itu berbahaya, cuman untuk plastik yang berkualitas yang sudah food grade ya, atau bisa untuk makanan, itu bisa dijamin aman untuk penyimpanan makanan gitu kan. Tadi dokter kasih contoh adalah produk botol susu ya, di mana dia dipanaskan, juga harusnya kan kalau misal kualitas jelek harusnya bisa meleleh dan lain-lain dok ya. Tapi betul. Karena kualitasnya bagus dan juga untuk food grade anak, untuk bayi, sehingga ketika dipanaskan 100 derajat Celcius dia tidak melepuh dok ya, tidak meleleh. Sama juga dengan plastik di ketupat ini, di mana kita panaskan berjam-jam, tapi plastiknya tidak rusak atau meleleh, dan kualitas di dalamnya atau berasnya itu bisa terjaga. Gitu. Ada lagi? Oke. Sebelum kita tutup, aku akan share lagi mengenai promonya ya. Oke, promonya ini spesial, judulnya adalah Super Semar, Super Deal selama bulan Maret. Wah, ini Super Semar ini untuk menuju kita persiapan bulan Ramadan. Promonya ada apa aja? Yang pertama adalah lancar menyusui saat puasa. Nah, tadi cocok nih tadi untuk ibu yang hanya menyusui ya, itu adalah klorofil dan VCO. Lalu yang kedua ada lancar atasi mah saat puasa. Nah, ini tadi untuk yang nanya mah tadi dok ya, itu cocok produknya yaitu klorofil dan Kehani. Nah, ini bisa dibeli nih untuk promo atau tipe yang lancar atasi mah saat puasa. Lalu yang berikutnya ada lancar atasi konstipasi, itu ada spirulina dan Ayulax. Lalu yang berikutnya ada napas segar saat puasa, yaitu klorofil dan Kemukmin. Lalu yang terakhir ada tadarus lancar, yaitu kopi ginseng dan VCO. Dan yang spesial ada pre-order untuk pat-pat ketupat mini, itu dengan harga spesial ya. Jadi semuanya ini dengan harga yang spesial. Saya kasih contoh yaitu lancar menyusui saat puasa, di mana harga awalnya sekitar 339.000 untuk distributor, ini hanya 280.000. Nah, berarti kan ada bonus nih, ada promo nih ya, di mana harganya bisa jauh lebih murah, sehingga ayo semuanya segera beri, lalu juga persiapkan puasa kita dengan produk-produk dari PT Keling Indonesia, karena ini hanya berlaku sampai 10 April atau kurang lebih beberapa hari lagi. Jadi ayo segera beli, sekaligus untuk tutup poin produk-produk ini, sehingga puasa kita menjadi lancar dan stamina kita terjaga, sekaligus juga bisa melawan COVID-19. Oke, akhir kata, terima kasih banyak Dr. Sugi sudah memberi ilmu kepada kita semua. Terima kasih juga sudah menonton acara FB Live Keling Indonesia ini, dan juga yang sudah bertanya. Oke, saya akhiri. Selamat siang, sehat semua. Semoga kita bisa lancar puasa pada tahun ini, sekaligus juga bisa pandeminya segera berakhir ya, supaya semua bisa berjalan kembali normal. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.